Saudara-saudari terkasih, damai Kristus. Hari Rabu, 6 April 2022, Pekan Prapaskah kelima. Kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 18 ayat 31 sampai dengan 42. Bersama saya, Endar Jatmiko, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Putramu yang tunggal untuk memerdekakan kami semua dari belenggu dosa. Bimbing dan tuntunlah kami, supaya kami dapat mengandalkan firman-Mu untuk menemukan kebenaran dan kedamaian sejati. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Yang tetap tinggal di dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kita dengar tadi, kita mengetahui bahwa Yesus sedang berbincang-bincang dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi mampu mendengarkan firman Yesus, tetapi mereka tidak bisa tinggal di dalam firman-Nya.
Karena kekerasan hati dan keangkuhannya, mereka tetap memilih menghamba pada dosa. Status mereka sebagai seorang Yahudi, sebagai keturunan Abraham, dan sebagai bangsa pilihan, justru membuat mereka sombong, merasa benar, bahkan merasa tidak berdosa. Bagaimana dengan kita? Status kita adalah murid Yesus. Kita sudah dibaptis dan sudah menerima rahmat sakramen lain. Apakah justru karena status kita sebagai murid Kristus yang sudah diselamatkan dari belenggu dosa, membuat kita justru seperti orang-orang Yahudi, merasa paling benar atau merasa tidak berdosa? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita tetap tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam firman-Nya berarti menjadikan Yesus sebagai sumber kebenaran, mencontoh apa yang dilakukan Yesus yang telah tertulis di kitab suci, berbuat kasih, menolong, menyembuhkan, memberi makan, melayani sesama. Tidak mudah memang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Butuh banyak pengorbanan, waktu, keluarga, pengorbanan uang, dan pengorbanan lain. Marilah kita mohon penyertaan Roh Kudus agar kita selalu dimampukan untuk tetap tinggal dalam firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sendiri telah memanggil kami sebagai murid-murid-Mu. Bantulah kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia kepada firman-Mu dan semakin mengenal Engkau sebagai satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kami dari dosa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.